Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Rahmawati, NIM 1220132, akan mempresentasikan khutbah, sunnah, dan hikmah sholat Jumat. Yang pertama, khutbah Jumat. Secara istilah, khutbah merupakan kegiatan ceramah yang disampaikan kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun, baik berupa peringatan, pembelajaran, atau nasihat. Mendengarkan khutbah sholat Jumat dan sholat 2 rakaat merupakan rukun sholat Jumat. Oleh sebab itu, mendengarkan khutbah sholat Jumat merupakan syarat sahnya sholat Jumat. Syarat khutbah sholat Jumat: khatib harus laki-laki. Khatib yang akan berkhutbah harus suci dari hadas besar dan kecil. Khatib harus menutup aurat. Khatib harus berdiri jika mampu. Khutbah harus dilaksanakan pada waktu zuhur setelah azan kedua sholat Jumat. Isi rukun khutbah baik khutbah pertama dan khutbah kedua harus didengar oleh jamaah sekurang-kurangnya 40 orang jamaah laki-laki. Khatib harus duduk sebentar dengan tumanina atau mengistirahatkan dirinya sebentar di antara dua khutbah. Khutbah pertama dengan khutbah kedua harus dilaksanakan secara berturut-turut. Begitu juga antara khutbah dengan sholat Jumat. Rukun-rukun khutbah Jumat harus disampaikan dengan bahasa Arab. Rukun khutbah. Yang pertama, bacaan Alhamdulillah. Yang kedua, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, membaca 2 kalimat syahadat. Yang keempat, ajakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, membaca ayat suci Al-Quran pada salah satu khutbahnya. Adab khatib saat sholat Jumat. Yang pertama, adab khatib sebelum azan dikumandangkan. Berangkat menuju masjid dengan hati dan pikiran yang tenang. Jika sudah sampai di masjid, untuk menunggu waktu sholat Jumat dianjurkan untuk melakukan sholat sunnah sebelum duduk. Khatib sebaiknya percaya diri dan merasa terhormat karena berkhutbah adalah tugas keagamaan yang penting. Naik dan berdiri di mimbar dengan khusyuk dan mengingat Allah dengan berzikir, sehingga dapat membangun suasana yang sakral. Menatap jamaah dan mengucapkan salam. Duduk sejenak untuk mendengarkan azan. Yang kedua, ada khatib setelah azan dikumandangkan. Sampaikan khutbah dengan sikap tawadu, tidak menunjukkan arogansi dan tidak menyampaikan khutbah seperti orasi. Materi yang disampaikan adalah materi yang bermanfaat. Memberikan isyarat kepada jamaah untuk berdoa, bisa dengan memberi isyarat untuk mengangkat tangan sehingga jamaah pun bisa mengamini doa tersebut. Yang ketiga, adab khatib setelah iqomat. Khatib turun dari mimbar, pastikan kondisi tenang dan bertakbir, dianjurkan membaca dengan tartil. Tata cara khutbah sholat Jumat. Yang pertama, mengucapkan salam. Yang kedua, duduk menanti azan setelah selesai sambil menirukan azan. Yang ketiga, berdiri untuk berkhutbah. Yang keempat, khatib berkhutbah dengan berdiri dengan menghadapkan wajah kepada jamaah. Yang kelima, duduk di antara dua khutbah. Yang keenam, khutbah Jumat sebaiknya tidak terlalu panjang. Yang ketujuh, hendaknya khatib fasih dan keras suaranya. Yang kedelapan, khutbah seharusnya disudahi dengan permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap jamaah ketika mendengarkan khutbah. Jamaah diam dengan posisi tenang, posisi badan menghadap kiblat, pandangan mata, pendengaran, dan pikiran diarahkan kepada khatib yang sedang melantunkan khutbah. Kedua, ketika khatib sedang berkhutbah, jamaah dilarang untuk berbicara karena dapat membatalkan Jumatnya. Apabila hendak memperingatkan teman, cukup untuk memberikan isyarat atau melemparkan batu kerikil kepadanya. Yang ketiga, ketika khatib berkhutbah, jamaah dilarang duduk dengan bertegak lutut. Hal ini dikarenakan duduk seperti itu dapat menyebabkan kantuk. Yang keempat, apabila mengantuk disarankan untuk pindah ke tempat yang lebih aman. Hal ini bertujuan agar badan bergerak dan kantuknya hilang. Yang kedua, sunnah sholat Jumat. Sunnah sholat Jumat yang pertama yaitu mandi besar, yang kedua mengusuk gigi, yang ketiga memotong kuku dan kumis, yang keempat memakai pakaian putih, yang kelima memakai wewangian, yang keenam segera menuju ke masjid, yang ketujuh melangkah masuk
masjid dengan kaki kanan. Yang ke-8 mendirikan sholat tahiyatul masjid. Yang ke-9 memperbanyak sholawat dan doa. Yang ke-10 iktikaf sambil membaca Al-Quran dan berzikir. Yang ke-11 sholat sunnah badaiyah. Yang ke-12 membaca surat Al-Kahfi. Yang ketiga hikmah sholat Jumat. Hikmah sholat Jumat diantaranya yaitu meningkatkan takwa kepada Allah. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, dapat menjalin silaturahmi antar sesama Islam. Yang keempat, memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif yang akan menimbulkan dosa. Yang kelima, mempermudah jalan hidup. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.